tujuan yang paling pertama itu bertahan hidup. Karena profesi itu berdasarkan momentum. Yang mendorong kita berkarya itu apa? Kalau yang mendorong ujuk-ujuk langsung ingin diakui eksistensi, bahaya itu. Akhirnya nanti dengar cadas lah, kalau dalam bahasa Sundanya tuh dengar cadas. Udah bagus gitu, merasa udah bagus, sehingga wah ini layak jual, sementara si klien tidak menikmati. Ya ngapain ini gitu. Oke teman-teman, tadi kita udah ngebahas bab profesionalisme dari satu buah kerjaan, bukan satu buah sih, satu profesi, gitu kan? Karya, apapun itu profesinya, ya ujung-ujungnya tetap teman-teman berkarya gitu. Jadi bukan cuma seorang seniman aja yang memang berkarya, tapi ya seorang karyawan, freelancer, siapapun itu sebenarnya berkarya. Bahkan anak sekolah pun ya berkarya untuk dirinya sendiri, dapat prestasi, itu kan satu karya juga gitu ya. Bahkan anak yang belum sekolah pun berkarya. Misalkan kalau Adit udah punya anak tuh umur 3 tahun, kemudian coret-coret, bagus. Itu kan salah satu apresiasi karya. Benar. Jadi sebenarnya kayak karya itu karya, hidup itu karya. Kayak perkembangan hidup dari tahun ke tahun juga itu satu karya. Dan yang dihisap pun karya. Nah, karya Indonesia ini ya banyak disukai mancanegara. Yang dihisap. Oh, yang dihisap. Oh, kirain itu yang dihisap. Yang dihisap pun karya. Ya maksudnya dihisap ke sana ya, ke atas ya. Karya. Karena perbuatan baik dan perbuatan buruk itu, amal baik dan amal buruk itu kan karya itu. Benar. Oh, iya juga ya. Kalau kita pikirin secara logika, dia juga nggak kepikiran loh, bener ya. Oke, kayak gitu juga. Itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu karya kita loh, karya kita semua, bukan diri kita, tapi karya-karya kita. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tapi kadang-kadang kan kita balik lagi soal karya. Karya itu kan tercipta salah satunya dengan keikhlasan dari diri kita sendiri, gitu kan. Nah, gimana caranya kita membuat satu buah karya, entah itu karya apapun lah itu mah, dengan keikhlasan yang ada di diri kita. Kembali, ini harus selalu kembali. Oh, benar, motong ayam. Harus selalu kembali. Bukan berarti kembali kepada episode yang sebelumnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau lihat, boleh dilihat di sini ya, di atas ya. Tapi kita harus selalu kembali ke tempat kita berawal. Oke, agak-agak gimana ya? Karena kita nggak bisa ikhlas kalau kita nggak tahu kemana kita kembali. Iya. Tapi kayaknya dari semua agama juga kayak gitu. Ya. Ini saya lagi nggak bicara agama nih. Enggak, ini prinsip lah ya, masuknya ke prinsip. Ya dari semua agama kayaknya ngajarin juga yang namanya keikhlasan gitu lah. Ya. Nah, ketika kita brawl nih ke alam dunia, dilahirkan, yang pertama langsung kita alami itu adalah kebutuhan. Tentu kebutuhan makan, menyusu, kebutuhan untuk menangis pun. Nah, menangis itu kebutuhan juga, tertawa itu semua kebutuhan. Nah, kita berjalan di rel bahwa kebutuhan itu pasti dipenuhi oleh Tuhan. Nah, ketika kita berkarya dilandasi oleh kebutuhan, maka yang muncul itu apa? Yang muncul itu keikhlasan. Okay. Karena yang membuat tidak ikhlas itu adalah keinginan. I see. Ya benar. Nah, berarti hidup itu adalah menjalani kebutuhan. Dan karya itu adalah kebutuhan inti. Ketika bayi yang berkarya itu siapa? Kan bukan kita. Tapi dari hasil karya orang tua kita, kita bisa menikmati nafsu. Tuh, hasil karya orang tua tuh. Nah, kemudian beranjak dewasa, terus sesuai dengan perjalanan hidup. Tadi terbayangkan kan kalau misalkan hidup
tanpa ada karya itu berarti bukan hidup. Otomatis kita benar-benar butuh terhadap karya. Nah, ketika kita butuh terhadap karya, maka yang muncul di sana adalah keikhlasan. Oke. Nah, ketika kita ikhlas, bullshit dengan transaksi. Benar. Bullshit dengan transaksi manusiawi dan transaksi dunia itu bullshit. Iya. Tapi kalau udah kita ikhlas mah kayaknya transaksi duniawi jalan-jalan aja ya. Jangan. Karena prinsipnya menerima. Oke. Lalu hidup dari mana? Makan dari mana? Apa dari mana? Terus kita bisa sejahtera gimana kalau ikhlas? Nah, ini definisi ikhlasnya yang gimana dulu? Nah, itu dia. Kadang-kadang kan orang ada yang hidup mah ikhlas aja lah gitu kan. Satu hal yang paten ini. Keikhlasan itu akan selalu mengundang keikhlasan yang lain. Oke. Termasuk dalam berkarya. Ketika kita ikhlas dalam berkarya, maka kita akan mengundang keikhlasan orang lain untuk menghargai karya kita. Jadi bukan kita yang ingin dihargai oleh orang lain, tapi hidup kita yang otomatis dihargai oleh dunia. Oke. Karena keikhlasan kita terhadap penerimaan takdir dari Tuhan itu. Jadi nantinya ke pola pikir kita pun secara tidak langsung ya narik keikhlasan itu yang tadi bilang gitu kan. Nah, di titik tersebut saya nyebutnya agak ekstrim loh, bullshit dengan transaksi. Oke. Karena transaksi itu hanya sebatas pelengkap. Pelengkap transaksi itu. Ini saya karyawan nih. Misalkan saya karyawan. Saya bekerja untuk suatu perusahaan. Yeah. Nah, saya bekerja untuk perusahaan tersebut untuk apa sih? Okay. Yang paling utama kan untuk memenuhi hajat hidup saya. Berarti kan kebutuhan saya. Betul. Maka saya ikhlas bekerja di perusahaan tersebut. Nah, ketika saya ikhlas bekerja, ya wajar dong kalau misalkan atau otomatis ada penghargaan baik berupa gaji, bonus atau apapun. Nah, besar kecilnya, nah ini titik keikhlasan nih. Nah, besar kecilnya pasti kita terima. Oke. Nah, ketika kita menerima hal duniawi yang benar-benar kita raih, misalkan kita raih ini duniawi, energi keikhlasan itu akan mengundang terus menerus. Oke. Terus menerus, nggak akan berhenti itu sampai kita mati. Oke. Berarti yang jadi mental block sebenarnya adalah bukan pikiran negatif kita, tapi sebenarnya sudut pandang dan keinginan dari kita sendiri ya. Sudut pandang terhadap keinginan. Okay. Nah, karena keinginan itu kan akan melahirkan dalam tanda kutip nih penilaian kepantasan yang sebenarnya tidak pantas. Penilaian yang gimana tadi? Penilaian kepantasan yang sebenarnya kita belum pantas. Oke. Kita membuat suatu karya, misalkan karya seni lah, ya. Misalkan. Ya contohnya kayak karya seni lah, nge-YouTube lah gitu ya, kan. Karya seni lah, anggaplah. Tapi unsur keikhlasannya tidak kita rasakan. Nah, ketika kita melihat, wah karya saya ini bagus nih, layak untuk dihargai sekian. Ya. Pada kenyataannya bolong. Enggak. Pada kenyataannya enggak segitu. Maka muncul, wah gini, wah penghargaan, kekecewaan. Wah enggak menghargai hasil seni. Ya. Wah dia buta seni. Oh banyak kan anggapan-anggapan seperti itu. Nah sebetulnya yang buta seni itu siapa? Jangan-jangan ketika kita membuat suatu karya seni, malahan kita yang buta seni. Nah itu dia tuh. Itu yang jarang dipikirkan sama orang-orang juga gitu kan, karena ya balik lagi gitu kan, berarti dari kita memang sudah berbangga diri karena punya karya, dan karena kita mempunyai keinginan karya itu menjadi standarisasi untuk karya kita selanjutnya, ya itu jadi mental block untuk keikhlasan selanjutnya. Mental block ya, mental block benar-benar. Jadi yang ngeblok itu mental yang bagaimana tuh yang ngeblok itu? Nah, ini panjang lagi nih. yang melahirkan mental block itu apa? Anggapan terhadap diri. Oke.
Mungkin karena apa namanya, karena sebelah kita udah punya kayak gini, akhirnya ya kita mempunyai keinginan seperti itu. Kita sudah merasa spesial terhadap diri. Nah, sehingga ketika kita sudah merasa spesial terhadap diri, maka hasil karya yang kita lahirkan itu spesial juga. Oke. Tapi itu hanya sebatas dari kacamata kita. Sementara kalau kita lihat, jadi kayak yang dunia cermin. Oke. Kita bercermin tanpa ada pembanding. Seakan-akan di dunia ini hanya ada kita. Iya. Maka ketika kita bercermin, wah saya yang paling bagus. Karena cermin tersebut tidak ada orang lain yang kita ajak. Nih kamu bercermin, nih kamu bercermin. Jadi kita terus yang bercermin. Berarti itu juga masuk ke apa namanya, ke kehidupan sosial juga dong. Ya iya, bukan masuk lagi itu. Makanya dari awal kan saya nyebutin bahwa tujuan itu bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan, lingkungan yang kompetitif, lingkungan yang kompetisi, kompetisi dalam tanda kutip loh. Iya. Tapi nggak apa-apa kan kalau misalkan Ya nggak apa-apa, cuman harus disadari aja sejauh mana kita bisa berkompetisi. Yang paling penting sadar diri Anda apakah sudah sesuai atau belum. Yang paling penting itu kembali gitu. Ya balik lagi ke ikhlas tadi ya. Karena iya begitulah. Silakan mau tanya apa lagi. Gila. Karena memang banyak hal yang terjadi gitu, bahwa orang sudah ngerasa apa namanya ikhlas ngejalanin sesuatu gitu. Ya balik lagi karena mental block yang kita ciptakan sendiri, akhirnya itulah menimbulkan keikhlasan atau mungkin hal-hal yang kebutuhannya itu malah di blok gara-gara keinginan tersebut. Ada yang lucu kalau saya dengan idiom-idiom yang berseliweran di dunia nih. Kenapa? Ada yang nanya tuh, ikhlas itu gimana? Nah itu banyak tuh, itu juga banyak tuh. Ikhlas itu gimana? Itu ibarat kalian buang kotoran. Kalian mengharap kembali, lah kok ikhlas dibandingin sama buang kotoran? Aneh. Berarti itu nggak benar kalau kayak gitu. Bukan nggak benar sih, pemahamannya yang berbeda. Bagi saya itu kurang mengena. Oke. Siapapun orangnya pastilah kalau masalah buang kotoran BAB nggak akan diingat-ingat. Sementara kehidupan nih, kehidupan yang harus kita jalani dengan ikhlas itu adalah ingatan. Ya kalau kita nggak ingat, ya gimana kita ikhlas? Banyak juga nih unsur ikhlas. Justru ikhlas itu adalah mengingat yang teringat, tapi bukan untuk dilupakan. Iya. Tapi Jadi gini, ketika kita mengingat sesuatu hal yang baik, kemudian kita tidak merasa bahwa kebaikan tersebut berasal dari kita. Iya. Itu ikhlas. Ketika kita membuat suatu karya, karya tersebut bagus, tapi kita tidak merasa bahwa kebagusan karya kita tersebut murni dari kita. Jadi kita tidak merasa bahwa itu adalah hasil karya kita. Karena kan selalu ada yang menggerakkan. Pasti. Nah, disitulah keikhlasan itu berarti harus selalu sadar bahwa segala hal yang kita lakukan, segala karya yang kita lahirkan itu bukan lahir dari rahim kita. Bukan lahir dari rahim pemikiran kita, bukan lahir dari rahim diri kita. Tapi selalu ada yang maha menggerakkan tangan kita, menggerakkan pemikiran kita, menggerakkan hati kita. Itu keikhlasan menurut saya. Kalau logik banget. Nah, itu harus dilatih. Nah itu dia masalahnya, Melatih ikhlas itu adalah dengan cara merespon dalam artian gimana tuh? Misalnya kita bikin karya nih, anggap aja kita udah ikhlas, anggap aja nih kita merasa ikhlas. Kedepannya karena kita dalam tanda kutip merasa sudah ikhlas, maka akan ada timbal balik dari yang menilai karya kita, dari orang lain yang menilai karya kita. Terus wah jelek nih karyanya. Kalau kita hanya merasa ikhlas, maka kita akan kecewa.
Oke. Hanya merasa ikhlas loh. Iya. Tapi kalau kita ikhlas, oh gitu ya. Oh iya, nanti saya perbaiki. Berarti nerima. Karena ikhlas itu akan selalu beriringan dengan introspeksi diri. Oh, oke. Ke internal, bukan ke eksternal. Oh, oke. Ini dapat pencerahan baru juga nih ya. Itu keren. Benar. Jadi kalau kita berbuih-buih tentang keikhlasan, berbuih-buih tentang karya, karya itu nggak kaku. Karya itu cair dan mengalir. Itu karya. Terus keikhlasan itu bukan hal yang baku pula. Keikhlasan itu harus selalu dilatih. Nah, melatih keikhlasan otomatis itu akan selalu memperbaiki karya di kehidupan kita. Oke. Ya, salah satu cara yang selalu dilakukan oleh seluruh manusia itu melatih keikhlasan, ya merespon. Gimana cara merespon, hati kita meresponnya bagaimana, ucapan kita meresponnya bagaimana, pikiran kita meresponnya bagaimana. Nah, ketika timbul suatu hal yang menyebabkan kita berintrospeksi diri, jaminannya kita akan membuat karya yang lebih bagus. Oke. Itu jaminannya akan membuat. Nah, karya itu kan hidup kita, berarti kan kadar standar hidup kita akan lebih bagus dan lebih baik terus menerus tanpa kita sadari. Benar. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir juga gitu kan. Misalnya kan ketika kita sedang membuat karya atau pekerjaan, dan di satu sisi pekerjaan kita sedang menumpuk, tapi ada orang atau mungkin klien yang meminta kita untuk membuatkan sesuatu, tapi kita nggak enak untuk nolaknya, kan karena ya kita pengen ikhlas lah untuk bisa menerima yang tadi dibilang gitu kan, keikhlasan yang lain. Nah, itu apakah nantinya berefek kepada hal yang lain juga atau enggak? Selalu. Oke. Selalu, itu selalu berefek. Karena keikhlasan itu adalah proses. Keikhlasan itu adalah proses. Jadi manusia itu selalu berproses, hati dan pikiran kita itu selalu berproses, baik melahirkan maupun merespon. Nah, yang dialami oleh Adit kan, ini banyak pekerjaan nih. Ya. Tapi nggak kuasa menolak. Karena saya harus menerima, maka karena saya ikhlas nih, mencoba untuk ikhlas, kemudian menerima, itu segala pekerjaan diterima. Akhirnya dimasukin gitu loh. Iya, itu bukan ikhlas. Oh, oke. Bisa jadi kalau itu serakah. Benar. Kenapa disebut serakah? Karena kita tidak tahu kemampuan diri kita yang sebenarnya. Karena kalau kita benar-benar menjalani tahapan-tahapan atau prosesi, saya nyebutnya prosesi untuk mencapai keikhlasan, kita sudah punya rem otomatis di diri kita. Oke. Karena keikhlasan itu nggak butuh penilaian dari orang lain. Iya. Dari kita sendiri ya, yang tahu nih kira-kira batasan diri kita itu ada di tahap 5 misalkan, atau di tahap 6 gitu kan. Justru karena kita ikhlas, maka kita bisa menerima ataupun menolak yang datang. Oke. Berarti nggak ada keraguan lagi tuh kalau misalkan emang kita lagi banyak kerjaan terus kita nolak, ya nggak masalah ya. Karena secara nyatanya memang seperti itu. Oke. Dan salah satu indikator ikhlas itu adalah berbicara jujur. Kalau misalkan dia mau menunggu, ya berarti bagus. Nah, gini, keikhlasan itu yang pertama akan melahirkan kejujuran. Bisa jadi kejujuran akan melahirkan keikhlasan. Itu kan soal timbal balik. Ya. Nah, perkara menerima atau menolak, yang berbicara itu bukan mulut. Iya. Kalau seseorang udah dipenuhi energi keikhlasan, anggaplah energi, saya nyebutnya susah sih nyebutnya, energi keikhlasan, yang berbicara itu bukan mulut. Mulut itu hanya penyampai, tapi yang berbicara itu adalah kenyataan yang ada di lingkungan diri, dan kenyataan yang ada di dalam diri. Oke. Nah, misalkan pekerjaan sudah menumpuk, ini kenyataannya kan memang pekerjaan sedang menumpuk. Kalaupun saya kerjakan, tidak akan optimal. Benar-benar.
berarti jujur itu terhadap Oke. kemampuan. Oke, nah itu udah terjawab juga tuh ya teman-teman ya, karena ya bukan berarti kita jadinya tidak ikhlas, itu malah jadi serakah nantinya. Nah gitu, ini jalannya. ini kalau pekerjaan menumpuk. Coba Iya. kalau nggak ada pekerjaan gimana? Nah itu dia. Itu jadi pertanyaan juga. Apakah ikhlas saja menerima bahwa kita nggak ada pekerjaan? Aduh ikhlas bisa gitu. Itu bukan ikhlas, itu putus asa. Iya. Nah salah satu yang dilahirkan oleh keikhlasan adalah ketidakbosanan untuk berikhtiar. Oke teman-teman, tadi itu adalah salah satu yang benar-benar apa ya, membuka pikiran kita juga gitu kan, dan membuka jalan kita juga, kira-kira cara pandang kita untuk melakukan sesuatu gitu kan, atau mungkin kita kadang-kadang suka bertanya sama diri kita pribadi apakah ini sudah benar atau tidak gitu kan, karena ya balik lagi itu akan berkesinambungan dengan kehidupan kita dan kebutuhan kita juga ya Kang ya. Nanti kita bakal sambung lagi dengan tema yang berbeda karena waktunya juga sudah mepet nih ya. Makasih banyak banget untuk teman-teman yang udah nonton dari part 1, 2 sampai ke part yang sekarang. Dan kita nanti bakal ketemu lagi di rahasia umum. Kita bakal ngebahas sesuatu yang memang rahasia di umum, tapi banyak orang yang sebenarnya tidak menyadari atau mungkin belum tahu juga gitu kan. Kita bahas secara logika dengan praktisi praktisi logistik kita di saat ini. Kita udah ada narasumbernya gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Dan jangan lupa juga kalau memang kalian merasa ini adalah salah satu video yang benar-benar menginspirasi. Kita nggak mau menginspirasi sih sebenarnya, hanya sebagai ya mungkin kalian ngerasain ada di diri kalian dan pengen disebarin ke orang lain. Jangan lupa juga share juga ke teman-teman kalian ya. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe kalau misalkan kalian pengen dukung terus konten-konten kita yang ada di kapol.id. Adit pamit dan Apito juga pamit. Kita bakal ketemu lagi di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.